Gimana caranya belajar SQL tapi pakai game? Hey guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan bantu kalian run through gimana caranya belajar SQL tapi pakai game. Jadi game ini tuh udah ada tersebar di internet luaran sana gitu ya teman-teman. Tinggal kita pakai aja untuk mainin gamenya untuk kita bisa belajar bareng-bareng SQL-nya gitu. Tapi di video kali ini aku nggak akan run through dari awal sampai akhir gitu ya, karena ada beberapa game. Jadi kita akan coba sedikit aja supaya kalian tuh paham konsepnya tuh kayak gimana sih gitu. Oke, di game yang pertama ini ada SQL Murder Mystery gitu ya teman-teman. Gamenya kelihatannya cukup seru, jadi ada pembunuhan gitu ya. Ini kita baca dulu aja. Ada pembunuhan di tanggal 15 Januari 2018 di SQL City, dan kita itu adalah detektif gitu. Kita harus cari tahu pembunuhnya ini siapa sih sebenarnya dari database. Nah, gimana caranya? Buat kalian yang udah terbiasa pakai SQL ataupun belum terbiasa gitu ya. SQL itu strukturnya kan biasanya select asterisk, and then ada from sama where gitu ya, kalau mau difilter. Nah, di sini dia udah sediain walkthrough-nya sebenarnya. Jadi kalau kita benar-benar newbie terhadap SQL, bisa refer ke walkthrough-nya dia aja gitu ya. Bisa ke sini misalnya. Nah, di sini tuh dijelasin satu persatu apa itu relational database, ERD itu apa gitu ya, dan segala macam. Tapi karena kita mau coba sendiri gitu ya, kita coba lihat skema diagramnya. Jadi skema diagram ini tuh adalah informasi-informasi, parameternya itu ngehubung ke tabel-tabel mana aja sih gitu. Nah, pertama di sini kita lihat ada crime scene report table. Di sini kita coba untuk bikin filter kali ya, filter sesuai date sama city-nya. Karena kan tadi info yang pertama kita tahu adalah ada pembunuhan di 15 Januari 2018 di SQL City. Ini kita disuruh untuk retrieving crime scene report dari Police Department's database gitu ya. Jadi kita coba cek di sini. Kita beneran bisa ngetik di dalam komen sini, jadi dia sediain. Pertama pengen tahu dulu. Sorry, salah pencet. Crime scene report. Coba limit dulu datanya 10 karena aku pengen tahu isi dalamnya tuh ada apa aja sih. Oke, jadi di sini ada tanggalnya, ada type-nya, robbery atau murder, theft, fraud, dan segala macam, deskripsinya, sama city. Nah, oke, kita coba filter tanggalnya, formatnya dia kayak gini. Tadi 15 Januari 2018, kita copy aja. Terus kita ubah lagi di sini. Where date and city SQL city. Oke, di sini kita punya 3 data teman-teman. Ada yang tipenya assault dan murder. Kalau murder itu datanya adalah security footage shows that there were 2 witnesses. Jadi ada CCTV gitu ya datanya. Ada 2 orang yang terekam sebagai saksi mata. Yang pertama rumahnya itu di Northwestern Doctor. Yang kedua namanya Annabelle, tinggalnya di sekitar Franklin Ave gitu. Nah, yang di data pertama ini ada percakapan gitu yang terekam. Jadi ada Hamilton bilang, "Lee, apakah kamu menyerah?" Terus Cybernya bilang, "Kamu tembak dia." Tentu aja dia menyerah gitu. Kita coba lihat yang si Hamilton, Lee, dan Burr ini. Jadi kan bayangannya ada 2 orang yang lagi beradu argumen gitu ya. Yang satu nanya ke Lee supaya dia nyerah. Kita coba cari tahu si Lee ini tuh orangnya siapa. Caranya Lee ini tuh berarti kita bisa lihat di person karena ada name gitu ya di sini. Kita coba select dari person. Name-nya adalah
Tapi nama Lee ini kayaknya nggak tepat Lee deh. Bisa jadi pasti ininya dulu deh. Kita database-nya dulu. Kayak bentukannya ada 2 nama. Jadi kalau kita cuman kasih nama Lee satu doang kayak tadi, itu nggak akan muncul hasilnya. So, kita harus pakai like mungkin ya. Like ini fungsinya biasanya untuk ngefilter gitu ya, cariin data yang mengandung nama Lee, entah itu di depan atau di belakang. Oke, ternyata datanya banyak. Nah, dari sini kalian bisa filter-filter sendiri lah ya. Tadi kan ada alamat juga, kalian bisa cocok-cocokin, kalian bisa cari dari person juga itu address street name-nya harusnya bisa pakai like juga. Nanti dicocok-cocokin sampai dapat pembunuhnya itu siapa gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kita move ke game kedua. Oke, game kedua adalah game Squid Game tuh. Jadi takut banget di sini apakah kita bisa ditembak mati. Oke, dia bilang di sini ada 9 level, 1 data science job gitu ya. Ceritanya kita di hire jadi data scientist oleh Squid Game Organization. Si frontman-nya bilang kita bakal dikasih full remote job gitu. Tapi gak sesuai lah yang dia kasih sama yang kita mau. Sebelum kita bisa komplain, si frontman-nya ini ya nodong gitu ya. Terus kita harus jawab pertanyaan-pertanyaan dia pakai SQL query atau enggak ya lenyap gitu kita. Kita coba level 1. Di sini kalau nggak ngerti gimana cara mainnya juga ada how to play dan bisa belajar SQL gratis dari sini ya harusnya. Kita coba level 1 ya. Oke. Ada red light, green light, finish. Terus kita mau analisis data dan fresh body untuk diambil. Oke. Mau minta kita identify vulnerable living players yang bisa dimanipulasi untuk next game. Dari semua player yang masih hidup, kita disuruh untuk mencari semua pemain yang masih hidup, utangnya banyak gitu ya, lebih dari sini. Terus umurnya juga tua, di atas 65 tahun, ataupun punya vice gambling dan nggak punya family connection, nggak punya hubungan keluarga. Di sini kita bisa lihat skemanya. Ternyata cuma 1 tabel untungnya. Terus di sini udah ada ya. Riset. Oke. Di sini kita di sini kita langsung select from tabelnya player. Kita limit dulu 10 karena kita cuma mau lihat isinya tuh kayak gimana sih. Oke, ada ID, ada first name, last name, ada age, status ini ternyata isinya alive atau enggak, depth, vice, sama has close family. Oke, berarti yang bisa kita filter adalah select semua where sesuai kriteria dia tadi. Who are alive berarti statusnya alive, dan server depth-nya di atas 400 juta won. Karena bentuknya angka, nggak ada won segala macam, kita langsung masukin aja sendiri. Either elderly or have past gambling with no family connections.
either. Kalau ada either di sini berarti pakainya or and dulu. Age lebih dari 65. Mungkin pakai kurung ya. Terus di sini or vice gambling. No family connection, has close family, false. Ini kita tambahin kurung lagi, either elderly or have a vice of gambling with no family connection. Seharusnya benar. Kita coba run. Oh, kurang satu kurungnya, sorry. Run. Ada nama-namanya. Oke, total ada 99 data. Ini kita copy semua. Terus diminta untuk masukin solusinya di sini. Oke, level 1 bener. Takut banget. Sebenarnya kalau kita nggak tahu jawabannya, ada hint-nya juga di sini gitu. Nih ada tutorial-tutorialnya bahkan. Jadi gamenya harusnya nggak gitu sulit gitu ya. Tapi kalau mau lanjut ke next level, silahkan kalian aja yang lanjut gitu ya. Jadi pada umumnya game-game ini ada levelingnya sendiri gitu ya. Dan tujuannya emang bikin kita makin jago di SQL-nya, query dan segala macamnya. Dan semoga dari video kali ini kalian bisa belajar SQL lebih seru lagi dari game gitu ya teman-teman. Sebenarnya ada juga game-game SQL lainnya. Aku akan spill verbally aja di sini. Yang pertama ada SQL Noir, itu ceritanya sama-sama detektif juga, kayak yang pertama kita coba Murder Mystery, cuman lebih variatif aja. Yang kedua ada SQL Island, ini ceritanya kalian terdampar di satu pulau gitu ya, terus kalian cuman bisa bertahan hidup dengan SQL. Entah itu minta makanan, minta minuman, segala macam pakai SQL. Yang ketiga ada SQL Case Files sama Gala XQL. Ini yang terakhir menurutku seru juga sih, karena ibaratnya ada galaksi yang bisa komunikasi sama kita lewat SQL command gitu. Kita kayak bisa ngancurin bintang-bintang, terus bisa ngelakuin segala sesuatu di planet galaksi sana anta berantah gitu ya teman-teman. Dan itu semuanya pakai query. Gitu aja. Oke, kalau video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. See you in the next video.